Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan mengulas manfaat luar biasa pada micin untuk pertumbuhan dan menjadikan tanaman hias kesayangan Anda berbunga lebat. Untuk itu, simak video berikut ini hingga tuntas. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan update menarik dari channel Gusti OKMD. Ada beragam cara yang bisa dilakukan seseorang untuk membuat tanaman tumbuh dengan subur, salah satunya menggunakan micin. Micin merupakan penyedap rasa atau monosodium glutamat yang juga dikenal dengan vetsin. Bagi sebagian orang mungkin akan kaget dan tidak yakin apabila bahan penyedap makanan memiliki manfaat baik bagi tanaman. Akan tetapi, itu memang benar telah terbukti menyuburkan tanaman dan memacu pembentukan bunga pada tanaman hias. Micin sangat baik untuk kesuburan tanaman yang ada di pekarangan rumah, seperti tanaman pangan, buah, tanaman bunga, dan tanaman lainnya yang terdapat pada polybag. Selain menyuburkan tanaman, micin juga bermanfaat untuk mencegah daun rontok, mempercepat tumbuhnya bunga, membuat daun hijau dan segar, serta memperkuat akar tanaman. Terdapat alasan mengapa micin bisa baik untuk pertumbuhan-tumbuhan. Di dalam micin tersebut terdapat kandungan yang berpengaruh untuk kesuburan tanaman. Micin atau MSG ini memiliki kandungan kalium dan natrium, yang mana kandungan tersebut baik buat pertumbuhan tanaman. Sebelum mengaplikasikan micin ke tanaman untuk pertumbuhan yang subur, selayaknya pemilik tanaman sudah melakukan perawatan secara baik dan benar. Penggunaan micin terdapat dua metode, yakni disemprot dan dikocor atau menyiram bagian bawah tanaman. Berikut adalah cara pertama, yaitu melalui cara penyemprotan. Untuk cara disemprot, kamu perlu menyiapkan alat penyemprot tanaman berukuran 2 liter atau lebih, 2 liter air dan juga micin. Caranya adalah, masukkan 2 liter air ke dalam alat penyemprot tanaman. Lalu masukkan micin sebanyak 8 gram atau sekitar setengah sendok makan lebih. Larutkan air dan micin hingga merata. Setelah itu, semprotkan larutan air dan micin pada tanaman yang belum memiliki bunga. Lakukan penyemprotan tanaman menggunakan larutan micin di pagi hari. Larutan air micin dapat membuat daun jadi lebih hijau dan segar serta merangsang daun untuk menumbuhkan bunga lebih cepat. Untuk melakukan penyemprotan ini bisa dilakukan minimal 5 hari sekali dan lakukan secara rutin. Kemudian cara kedua adalah dengan cara pengkocoran atau dengan cara menyiram. Untuk cara penyiraman, Anda perlu menyiapkan ember, kemudian air bersih sebanyak 1 hingga 2 liter, gelas kecil berukuran 250 cm3 dan micin. Untuk takaran penggunaannya, untuk 1 liter air dalam ember bisa Anda campurkan 5 hingga 6 gram micin. Untuk penggunaan 2 liter air, Anda dapat mencampurkan 12 gram micin atau sekitar 1 sendok makan tapi tidak penuh. Kemudian larutkan micin dan air hingga menyatu. Kemudian, ambil larutan air micin yang ada pada ember sebanyak setengah gelas dan siramkan ke bagian media tanam. Lakukan penyiraman di pagi hari dan lakukan seterusnya pada tanaman yang terdapat di perkarangan rumah. Metode ini bisa dilakukan pada tanaman seperti terong, tomat serta tanaman bunga hias serta tanaman lainnya. Hasilnya tanaman kita jadi lebih subur, baik dari daun serta bunga dan buahnya. Dalam pengaplikasian micin pada tanaman, tidak disarankan untuk menaburkan micin secara langsung ke dalam tanaman. Jika cara ini dilakukan, maka hal itu malah tidak baik untuk tanaman dan tidak menjadikan tanaman subur. Pupuk kimia yang tepat untuk bougainville. Meskipun kecil unsur haranya, dengan pupuk organik saja sudah cukup untuk membantu menyuburkan bougainville. Akan tetapi, agar bougainville lebih subur, berbunga lebat, dan cerah warnanya, Anda bisa memupuknya dengan pupuk kimia. Cukup banyak jenis pupuk kimia yang dapat diaplikasi untuk tanaman bougainville. Ada pupuk tunggal dan tersedia juga pupuk majemuk. Bahkan, ada pupuk majemuk yang spesial diproduksi untuk mendorong pembungaan dan buah. Pupuk yang saya sarankan untuk proses pembungaan bougainville adalah pupuk yang mengandung NPK. Jika Anda ingin memupuk bougainville, Anda bisa aplikasikan pupuk NPK. Untuk pupuk majemuk ini jenisnya sangat banyak. Ada Ponska, NPK Mutiara, dan lain sebagainya. Anda dapat memilih salah satu dari kedua pupuk tersebut. Misalnya, Anda ingin memupuk bougainville dengan NPK Mutiara. Maka caranya adalah sebagai berikut. Untuk bougainville yang tumbuh di tanah langsung yang miskin akan unsur hara, gunakan 10 hingga 20 gram NPK Mutiara, lalu benamkan di sekeliling tanaman. Buat lubang secara melingkar sejauh tajuk tanaman, lalu taburkan pupuk dan tutup kembali dengan tanah.
Anda bisa ulangi setiap 6 bulan sekali. Jika bougainville tumbuh dalam pot, berikan 1 sendok teh NPK mutiara di sekeliling tanaman dengan cara membenamkannya. Ingat, jangan terlalu dekat dengan pangkal bougainville. Pemupukan dapat diulangi setiap 3 bulan sekali. Jika Anda ingin menggunakan NPK mutiara sebagai pupuk cair, maka larutkan 1 sendok teh NPK ke dalam 1 liter air, siram pada tanaman bougainville. 1 liter dapat Anda gunakan untuk 1 tanaman jika bougainville Anda cukup besar. Waktu pemupukan sebaiknya dilakukan pada waktu sore hari. Pastikan Anda memupuk bougainville bukan pada waktu musim hujan atau cuaca sedang mendung. Sebab, jika hujan turun, pupuk yang Anda aplikasikan akan sia-sia karena bisa saja tercuci atau hilang oleh hujan. Pupuk kimia kedua yang saya rekomendasikan adalah pupuk daun growmore untuk bougainville. Jika Anda lebih suka memupuk tanaman bougainville dengan cara menyemprot, pupuk daun growmore bisa jadi pilihannya. Pupuk bunga ini memiliki kadar 10% N, 55% P, dan 10% K. Pupuk growmore ini mengandung sejumlah unsur hara lengkap dan khusus untuk mempercepat munculnya bunga. Pupuk yang satu ini lebih disarankan aplikasinya pada tanaman yang sudah masuk fase generatif atau sudah siap untuk berbunga. Anda bisa aplikasikan pupuk growmore untuk bougainville setiap 10 hari sekali sampai mulai munculnya kuncup bunga. Larutkan 1 gram ke dalam 1 liter air, dan semprot pada daun, terutama bagian bawah daun. Jika tersisa larutan pupuk, siram ke media tumbuhnya. Lakukan pemupukan pada pagi atau sore hari. Dari kedua jenis pupuk kimia untuk bougainville yang saya bahas, silakan Anda pilih salah satunya. Sebab, jika Anda menggunakan keduanya, dikhawatirkan bisa overdosis. Bukannya subur dan berbunga, malah bisa mengganggu pertumbuhannya. Selain itu, perhatikan juga syarat berikut ini. Bougainville Anda perlu masa kering. Tanaman bougainville menghendaki sinar matahari penuh, paling sedikit 70%. Namun yang lebih penting untuk merangsang bunganya adalah adanya masa kering. Sebab dalam keadaan kering, tanaman akan dirangsang pertumbuhan generatifnya, yaitu pembentukan bunga. Jika pembentukan bunga yang kita inginkan jatuh pada musim hujan, maka untuk membuat masa kering tanamannya harus kita letakkan di rumah kaca atau tempat lain yang tidak kena guyuran air hujan, tetapi tetap memperoleh sinar matahari penuh. Perlakuan masa kering ini paling sedikit berlangsung selama 4 hari. Selama itu bougainville dalam pot tidak boleh disiram, sampai daunnya menguning dan rontok. Baru setelah itulah penyiraman dilakukan, tetapi airnya tidak boleh sebanyak seperti pada saat penyiraman normal. Cukup separuhnya saja. Penyiraman dengan jumlah minim ini dilakukan sampai tanaman memunculkan kuncup bunga. Kalau sebelum itu sudah keburu disiram secara normal, tanaman justru akan mengadakan pertumbuhan vegetatif, sehingga kuncup daun yang dibentuknya, bukan kuncup bunga. Namun ada syarat yang harus diingat. Perlakuan masa kering ini hanya boleh dilakukan jika tanaman sudah mempunyai akar yang kuat. Unsur hara yang paling dibutuhkan untuk merangsang pembungaan bougainville adalah P dan Mg. Unsur P dapat kita peroleh dari pupuk TSP atau NPK, sedang Mg dari dolomite. Pemupukan dilakukan menjelang perlakuan masa kering. Media tanam untuk bougainville, sebaiknya tidak terlalu sarang. Campuran antara tanah merah, pupuk kandang dan humus sangat baik untuk bougainville, dengan perbandingan 3:2:1. Sekian informasi yang dapat saya berikan untuk Anda. Jika Anda menyukainya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Gusti OKMD. Terima kasih.